Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Salim Arizi, dengan teman saya Aldek Sanko, akan mencoba menjelaskan tentang model persebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Pertama, ini merupakan model referensi yang kami gunakan, yaitu berjudul SIR Model COVID-19 yang dibuat oleh Danurizat Rian Darmoko, yang dimana model ini dapat diakses pada link pada layar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan keunggulan dan kekurangan model. Di sini kekurangan dan kelebihan. Pertama, keunggulan itu model ini menggunakan SIRD model di mana terdapat susceptible, infected, recovered, dan angka kematian, di mana susceptible ini merupakan orang yang rentan terpapar COVID-19, infected merupakan orang yang terpapar atau terinfeksi COVID-19, kemudian died ini adalah orang yang meninggal akibat terinfeksi COVID, dan recovered ini merupakan orang yang telah pulih setelah terinfeksi COVID-19. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu informasi dari penyebaran data pada model cukup realistis. Namun di balik keunggulan ini terdapat kekurangan pada model yaitu masih kurangnya variabel-variabel atau masih kurangnya variabel yang mendukung ataupun yang kurang menggambarkan kondisi pada saat ini seperti PPKM atau vaksin yang seperti yang kita ketahui, menekan angka COVID dari dua variabel ini, kemudian ada recovery rate, dan recovery rate ini belum ada faktor pendukungnya, jadi masih terpatok suatu angka. Selanjutnya adalah ini merupakan usulan pengembangan model, jadi berdasarkan kekurangan dari model referensi, kami berusaha untuk melengkapi dengan beberapa variabel di antaranya, untuk menciptakan suatu kondisi yang terkini seperti penambahan vaksin dan PPKM yang di mana dua variabel ini akan berpengaruh kepada infection rate. Kemudian ada illness duration yang akan menjadi variabel dari faktor pendukung recovery rate, dan terapi ini yang berhubungan erat dengan illness duration. Dan tujuan dari modifikasi model ada dua. Yang pertama adalah memperoleh hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia, tepatnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengukur pengaruh terapi pada pasien seperti berjemur di bawah sinar matahari setelah diberlakukannya PPKM dan vaksinasi. Jadi kita akan menentukan apakah terapi ini berpengaruh kepada recovery rate ataupun kepada illness duration yang dialami oleh suatu orang atau masyarakat. Selanjutnya yaitu asumsi dan modifikasi dan batasan modifikasi. Asumsi yang digunakan dalam memodifikasi model ini yaitu laju penyembuhan dari COVID-19 di Provinsi Jawa Barat meningkat, terapi berjemur di bawah sinar matahari mempengaruhi rasio penyembuhan dan percepat waktu penyembuhan. Yang ketiga, semua masyarakat di Provinsi Jawa Barat ini rentan terkena COVID-19. Dan yang terakhir yaitu pasien pulih dari COVID-19 setelah 14 hari perawatan. Jadi illness duration-nya ini kita asumsikan dan kita samaratakan bahwa setiap orang memiliki waktu untuk pulih dari COVID-19 yaitu selama 14 hari. Kemudian tentu terdapat batasan dari modifikasi model, yaitu model ini dimodifikasi untuk melihat angka penyebaran COVID-19 setelah diberlakukannya PPKM dan vaksin, serta pengaruh terapi dalam pengobatannya pada Provinsi Jawa Barat. Jadi data-data yang digunakan ini merupakan data-data yang hanya menggunakan data dari Provinsi Jawa Barat, tidak skala nasional. Selanjutnya adalah implementasi model yang akan diteruskan oleh teman saya, Salim Arizi.
Baik, untuk implementasi model, saya kira lebih afdol jika kita langsung ke modelnya. Saya akan ke link yang ada di sini. Oke. Nah, di sini saya akan coba jelaskan poin-poinnya. Dimulai dari stoknya dulu. Di sini ada susceptibles yang tadi sudah dijelaskan adalah orang-orang yang rentan terhadap COVID-19 atau COVID-19. Maksudnya itu orang-orang yang mudah terkena atau berpotensi terkena. Nah, ini ada angkanya juga dan kita coba dapatkan dari sini corona statistik. Jadi kita coba dengan data yang sesuai juga. Lalu untuk infected adalah orang yang sudah terkena dalam hal ini terkena COVID-19. Di sini juga angkanya kami coba ambil atau referensikan dari corona statistik. Lalu ada recovered, itu orang yang sudah sembuh. Lalu ada died, atau orang yang tidak terselamatkan dari COVID-19. Selanjutnya, dari variabel-variabel, di sini ada initial, artinya initial value dari susceptible-nya. Lalu ada total population, di sini sudah jelas populasi totalnya. Lalu ada probability contact with susceptible. Dan di sini itu kemungkinan orang bertemu dengan yang tadi itu, yang rentan itu. Nah, mungkin saya akan fokus untuk penambahan-penambahannya atau usulan yang tadi sudah disampaikan teman saya. Di sini ada PPKM dan vaksin. Saya mulai dari PPKM. PPKM itu kenapa ada di sini? Karena jika tadi ada potensi untuk bertemu orang yang susceptible, maka PPKM ini karena terjadinya pembatasan akan mempengaruhi potensi untuk bertemu orang yang susceptible itu. Makanya di sini untuk kontak rate rumusnya ialah kemungkinan yang tadi atau probability contact with susceptible dikali 1 minus PPKM. Yang artinya PPKM ini akan menekan jumlah dari kontak rate dengan orang yang susceptible. Lalu untuk vaksin kenapa ada di sini? Karena selain kontak rate yang tadi bisa memicu new case, maka vaksin juga dapat mempengaruhi dalam artian menekan laju new case. Maka dari itu rumus new case ialah infected dikali kontak rate dikali vaksin. Selanjutnya saya coba fokus untuk recovery rate. Di sini ada variabel tambahan yaitu illness duration yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya. Ini kenapa 14? Itu karena asumsi sebelumnya yaitu 14 hari itu masa penyembuhan dari COVID-19. Dan di sini berhubungan juga dengan terapi. Terapi di sini setelah kita teliti, kita dapatkan hasil 0,28 ini yaitu agar mendapatkan pengurangan dari illness duration menjadi 10 hari. Kurang lebih seperti itu yang kami dapatkan, dan kami juga mendapatkan itu dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, dan kami juga mencatatkan itu di daftar pustaka. Nah, selanjutnya saya akan coba lanjutkan setelah implementasi tadi. Oh, sebentar. Saya coba simulasikan. Nah, seperti ini grafik yang dihasilkan. Saya kembali di... Nah, seperti ini kurang lebih yang tadi sudah ditampilkan juga di modelnya. Di bagian data kiri ini merupakan data asli di Jawa Barat, dan data yang di kanan ini adalah data hasil simulasi. Jadi untuk angka infected
pada data asli itu ditujukan pada terdapat ada garis-garis biru, itu merupakan kasus yang infected, jadi ada kasus barunya di sana yang terinfeksi, dan data ini mirip dengan hasil modifikasi yang kita lakukan, di mana hasil modifikasi yang kita lakukan itu angka yang infected ditunjukkan oleh garis yang berwarna hijau, ya, yang saya tunjukkan seperti ini. Jadi pada awalnya di bulan November itu angka COVID relatif rendah dan sehingga warga itu menjadi terlena karena dan mengabaikan segala peraturan yang ada. Kemudian setelah 2-3 bulan selanjutnya, tepatnya itu di bulan Januari akhir, itu akan melonjak dan 2-3 bulan ini sekitar 90 sampai 90 sampai 90 hari itu melonjak kembali, dan disinilah peran PPKM dan vaksinasi itu terlihat. Jadi dua variabel ini menekan angka COVID yang terjadi sehingga kasus-kasus baru dan infected tadi itu angka infected kembali menurun dan angka recovered didukung dengan terapi berangsur naik secara signifikan. Baik, selanjutnya dilanjutkan kembali oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adanya analisis. Model referensi sudah cukup baik, namun tidak menggambarkan kondisi nyata. Ini maksudnya model yang sebelum kami modifikasi. Maka dari itu kami coba tambahkan PPKM, vaksin, dan terapi sebagai variabel-variabel pendukung. Dan juga ada kekurangan di perhitungan recovery rate. Maka dari itu kita coba tambahkan illness duration. Lalu untuk vaksin dan PPKM, membantu akurasi model terutama pada perhitungan infection rate, sehingga angka infected dapat menurun lebih cepat karena efektivitas dari PPKM dan vaksin. Lalu selanjutnya ada hasil yang diciptakan dari modifikasi model sudah menggambarkan atau memiliki kemiripan grafik dengan kondisi nyata. Kesimpulan di sini ada beberapa poin, yaitu pengembangan model dilakukan dengan menambahkan variabel, yaitu vaksin, PPKM, dan terapi, serta pengembangan model dapat memperoleh hasil yang lebih akurat, terutama pada bagian new case dan recovery rate. Karena yang tadi sudah dijelaskan, PPKM dan vaksin itu menekan new case, dan terapi itu menekan recovery rate. Lalu selanjutnya, vaksin dan PPKM membantu akurasi new case. Lalu terapi membantu akurasi recovery rate. Dengan adanya vaksin serta PPKM ini membantu dalam menekan angka penyebaran COVID-19 karena PPKM sangat membantu dalam membatasi mobilitas masyarakat dan vaksinasi membantu mencegah terjadinya kasus baru. Lalu variabel terapi membantu mendorong angka recovery rate sehingga berpengaruh positif pada proses penyembuhan sehingga terpapar menjadi waktu terpapar atau waktu penyembuhan menjadi berkurang. Lalu model modifikasi SIRD adalah representasi sederhana dari penyebaran angka COVID-19 di Jawa Barat dengan variabel yang memiliki pengaruh tinggi. Dari poin-poin yang banyak ini dapat kita ambil garis besar, yaitu grafik yang dihasilkan memiliki beberapa kemiripan dengan grafik kondisi seperti angka infected, namun dari segi detail masih terdapat perbedaan yang dikarenakan kurang lengkapnya variabel yang digunakan pada modifikasi model dibandingkan dengan kondisi sesungguhnya. Kurang lebih sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih.